program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. Macam gitu Bu ya. Tapi ini terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Salah Pak. Oke. Terima kasih Bu. Kita akan konfrontir nanti sama anggota DPR yang terhormat kita. Tapi saya ke Pak dosen dulu nih. Pak dosen, berilah gambaran sebenarnya seperti apa sih dunia pendidikan kita, khususnya kalangan mahasiswa di Mandailing Natal, apalagi pemerintah sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendirikan kampus atau sekolah tinggi ini menjadi perguruan tinggi negeri. Dibutuhkankah bantuan ini terkait dengan anggaran yang diberikan kepada beasiswa ini? Bagaimana? Silakan ya, kami berikan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya. Kami ucapkan kepada Start FM Iya. yang telah mengundang kami untuk hadir di acara ini. Iya. Yang saya hormati Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, Bapak dari DPR. DPR, Mm-hmm. kemudian di sampingnya Pak Amin Daulay. Pak Amin Daulay, Iya. kemudian Pak Tan Gojali, Ketua KNPI. Saudara Tan Gojali. Gojali Iya. yang sudah tenar namanya bagi saya ya. Tapi baru kenal orangnya barangkali. Sudah kenal ya. Cuman belum pernah ini. Belum Pernah apa namanya? ya, berdiskusi lebih intens ya. Ya. Tahu yang lain. Mm-mm. Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi Iya. terkait dengan pentingkah bantuan ini kepada mahasiswa kita. Mm-mm. Kemudian sebelum kita masuk kepada pertanyaan, bernyalikah wakil rakyat anggarkan beasiswa? Ya. Sedikit saya bercerita tentang kondisi real Ya. kampus kita yang satu-satunya Satu-satunya ya. di Mandailing Natal adalah Stein Mandailing Natal yang kita cintai. Ya. Sejak berdirinya kampus kita ini menjadi negeri di kabupaten ini, maka hal yang menjadi perbincangan yang hangat di kampus itu sendiri adalah terkait dengan uang kuliah mahasiswa. Uang kuliah mahasiswa. Ya, uang kuliah mahasiswa Pak. Ya. Sejak ditetapkannya uang kuliah mahasiswa oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang pada tahun ini sebenarnya ada tiga tingkatan Pak. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, ada mahasiswa itu mendapat golongan uang kuliah terendah, yaitu sebanyak 400.000 per semester. 400.000 per semester. Dan itu dibatasi ya, jumlah orangnya hanya 10% dari jumlah pendaftar. Yang kedua, di tahun ini kita ada yang membayar sebanyak 800.000. Ini tingkat kedua Pak. Dan ini sebanyak 20% dari jumlah pendaftar, dan selebihnya itu adalah 1 juta. Cuman walaupun begitu, yang kami alami di kampus ini, dari pendaftar yang kami terima itu sejumlah 520 orang tahun ini. 500 ya. Hampir 300 mahasiswa itu mengajukan permohonan supaya mendapat keringanan uang kuliah. Kita sudah berupaya dan berusaha semaksimal mungkin. Iya. Bagaimana mahasiswa ini mendapatkan uang kuliah yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Namun ternyata karena ini mempunyai kuota yang 400.000 hanya 10%, maka kita melakukan survei. Ya. Survei ke rumah-rumah ya, mahasiswa baru kita, dan nampaknya sampai saat sekarang ini mahasiswa kita itu masih banyak yang belum terima. Artinya mungkin ini terkait dengan kemampuan mereka terhadap pembayaran uang kuliah ini. Mereka barangkali tidak mampu. Ini mengingat kondisi orang tuanya barangkali yang tergolong miskin. Ya. Saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kefakiran itu dekat kepada kekafiran. Jadi dalam hal ini kita juga dari kampus Stein Madinah berusaha, walaupun dengan keadaan yang seperti itu, tetap kita berjalan
kita akan tarik ulur dengan mahasiswa. Sampai sekarang UKT yang begitu rendah, kalau dibandingkan barangkali uang kuliah kita di Steinmani Natal dengan universitas yang lain, kita ini termasuk termurah di Indonesia barangkali, bahkan di dunia sekalipun mungkin ya. Termurah ya. Kita termurah Pak. Masih ada uang kuliah kita yang 400.000. 400.000 Dan per ini pun semester. sebenarnya Iya. banyak mahasiswa kita sampai hari ini belum beruang kuliah. Nah, jadi ada beberapa mahasiswa yang melapor kepada saya. Kebetulan saya kan wakil ketua 1 Wakil ketua di 1 kampus Stein, Stein ya. Madinah. Jadi mereka banyak mengadu kepada saya, Pak, saya tidak kuliah lagi semester ini. Kenapa? Saya bilang, orang tua saya tidak sanggup lagi membayar uang kuliah. Karena memang kita sadari bahwa sebelum kampus ini dinegrikan, mahasiswa kita ini kan mendapat peringanan dari pemerintah Kabupaten Mani Natal. Ada subsidi ya? Ya, ada subsidi Pak. Iya. Jadi mulai dari berdirinya tahun 2000 sampai 2017 ya, Iya. itu uang kuliah mahasiswa kita itu sebanyak Rp500.000 setahun. Dan kita sangat bersyukur sekali ini kepada pemerintah Kabupaten Mani Natal yang berikan keringanan kepada mahasiswa yang di Stein Madinah. Dan setelah kita tetapkan peraturan negeri ini Pak, tentunya banyak mahasiswa kita yang merasa kewalahan ini terkait dengan pembayaran uang kuliah. Iya. Jadi dari kondisi real ini Pak, saya rasa ya ini sangat perlu sekali pemerintah kita juga Kabupaten Mani Natal memikirkan ya bagaimana pendidikan mahasiswa kita ini ke depan. Kalau kita lihat dari segi prestasi Pak, mahasiswa kita ini baik yang baru ataupun yang lama, mereka banyak yang punya prestasi. Banyak ya? Ada yang mereka tuh sudah hafal Al-Quran 5 juz, 10 juz, bahkan 30 juz. Mereka sudah hafal. Mereka juga perlombaan di bidang lain. Mereka juga ada yang sudah sampai tingkat nasional. Dan ini yang kemarin juga datang kepada saya, Pak, tolong saya Pak, supaya saya masuk kepada golongan yang 400 itu. Karena dia Pak cerita kepada saya, kemarin saya sudah kuliah di Unimed, tapi karena orang tua saya tidak mampu, lalu saya mundur ya. Datang ke rumah saya, kamu akan saya perjuangkan, saya bilang. Jadi kita upayakan orang yang berprestasi seperti ini mendapatlah dia UKT atau uang kuliah yang bagus. Jadi barangkali sekilas tentang kondisi di kampus kita, setanya kita cintai itu begitulah kondisi mahasiswa. Namun kita tetap berjuang. Mulai dari dinegrikannya 2018 kampus kita ini Pak, dari 2 prodi yang ada dalam 6 bulan terakhir ini kita berjuang Pak, dapat kita alhamdulillah 15 prodi. 15 prodi sekarang. Iya sekarang. Jadi dari Stein barangkali kita juga sudah coba berjuang bagaimana membangun SDM generasi Kabupaten Mani Natal ini dari spesifik atau keilmuan yang kita miliki di Stein Madinah itu dengan jumlah prodi yang sudah ada yang 15 itu barangkali walaupun tidak sesempurnanya tapi sudah menjawab itu kebutuhan akan pendidikan anak Kabupaten Mani Natal. Dan itu semua sudah terisi yang 15 prodi itu. Sudah. Jadi sekarang kondisinya Pak, kita ini dengan jumlah kelas yang ada sekarang itu sekitar 14 kelas. 14 kelas. Karena kita mahasiswa baru Pak yang kita peroleh adalah 22 kelas. Jadi jalan pintas atau jalan apa namanya itu solusi yang kita lakukan, kita terpaksa meminjam Masjid Nur Ala Nur, Masjid Agung, lantai 2 sebagai kampus perkuliahan kita. Dan itu kita sekat Pak, sebanyak 8 kelas. Itulah kita berjalan apa adanya sesuai dengan kondisinya sekarang Pak. Nah, jadi itulah barangkali yang bisa kami paparkan dari kondisi kami di Stein Madinah. Baik. Terima kasih Pak. Kalau ada bisa ditambah Pak Ustadz Mertua, intinya Pak Ustadz sebenarnya mahasiswa kita yang berasal dari Mani Natal ini sangat cerdas atau bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap pertemuan kita ini, Iya. memberikan solusi Iya. terhadap apa yang kita rencanakan dan yang kita inginkan. Bagaimana supaya mahasiswa kita di Mandailing Natal ini jangan sampai terputus kuliahnya Iya. karena disebabkan ketidakmampuan ekonomi. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, sebelum Iya. saya sampaikan bahwa yang saya hormati Iya. pimpinan Star F, Iya. kemudian juga yang saya hormati di samping saya sebagai Wakil Ketua Satu. Bidang Pendidikan dan Kelembagaan Bapak Dr. Sakban MA. Kemudian yang saya hormati Kadis Pendidikan Ibu Jamilah, dan yang saya hormati rekan lama Iyo. anggota DPR. D yang berasal dari Golkar Bapak Arsidin, Iya. dan Abang Anda Sapan. Ansari dari PAN, Iya. dan juga ada Abang Anda Amin Daulay sebagai pengamat, dan ada teman Gosali sebagai ketua KNPI, dan yang kami banggakan para mahasiswa Iya. dan yang seluruh rekan-rekan yang berhadir pada malam hari ini. Ya. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit sebelum saya jawab pertanyaan Bapak. Silakan. Tadi sudah dijelaskan Bapak Wakil Ketua 1 terkait dengan masalah kondisi real kampus atau mahasiswa Mandailing Natal. Saya ingin sampaikan sebelumnya, sebelum STAIN, ketika masih STAIM swasta, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal pada saat itu, STAIM itu mendapatkan peluang beasiswa untuk program pascasarjana S2. Ada itu ya. Ada. Itu ya. Itu berjalan beberapa tahun, ya. termasuk di antaranya mereka itu alhamdulillah sudah menyelesaikan studinya. S2. Ada yang di UIN Medan dan ada yang di UIN Ya. Sumatera Barat, dan ada juga di Riau pada saat itu. Ya. Dan alhamdulillah ketika mereka ikut tes CPNS untuk jadi dosen pada beberapa bulan yang lalu, mereka lulus beberapa orang. Ini artinya bahwa memang menunjukkan bahwa mahasiswa kita itu mampu bersaing. Dan bukan hanya 1, 2, 3 orang yang lulus, cukup banyak kalau dibandingkan dengan presentasi yang mendaftar dari alumni. Iya. Jadi saya kira ini hal yang sangat positif bagi kita bagaimana bisa memperjuangkan mereka. Kemudian anggaran pada saat itu kalau tidak salah untuk periode pertama 65 juta per mahasiswa untuk S2. S2. Itu selama 2 tahun. Lalu kemudian berikutnya sebesar 75 juta per mahasiswa. Itu dari APBD kita. Itu dari APBD kita. Itu ada dua prodi, prodi Pendidikan Agama Islam dan prodi HES Hukum Ekonomi Syariah. Masing-masing prodi itu kalau tidak salah ada 2 orang. 2 orang ya. Nah, jadi kemudian karena 2 prodi jadi 4 orang per tahun. Ya. Namun memang belakangan ini semenjak 2017 itu terputus. Tidak ada sampai sekarang. Jadi harapan kita bahwa memang bagaimana hal ini nanti bisa dianggarkan kembali. Kita harapkan kepada Kadis Pendidikan dan juga kepada rekan-rekan anggota DPRD agar dapat memperjuangkan ini. Karena kalau kita perhatikan bukan hanya pembangunan fisik yang perlu kita utamakan. Tapi adalah pembangunan SDM itu sangat penting. Ya. Soalnya kalau misalnya masyarakat kita tidak melanjutkan pendidikan, kita akan ketinggalan. Ya. Padahal adalah masyarakat kita cukup banyak yang cerdas, mahasiswa kita banyak yang cerdas, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Ya. Untuk mahasiswa Mandailing Natal, kita lihat banyak yang bisa masuk ke UI. Ya. Yang bisa masuk ke STAN, itu adalah merupakan satu keunggulan, termasuk diantaranya anak teman kita dari Kelurahan Dalan Lidang. Saya kira itu sudah cukup bukti bagi kita. Kemudian di sisi lain,
saya sebagai ketua Prodi HES, saya sampaikan dengan cara terbuka kepada kita, sampai saat sekarang masih banyak mahasiswa yang belum daftar ulang dengan alasan tidak mampu membayar uang kuliah. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan STAIN tadi adalah yang disampaikan oleh Pak Dr. Sakban, karena sebelumnya uang kuliah mahasiswa hanya 250.000 per semester. Ya. Sekarang adalah ada yang sampai tadi ada yang 400.000, ada yang 800.000 dan ada yang 1 juta. Ya. Sehingga mereka merasa tidak mampu Ya. mengikuti perkuliahan. Sehingga ada mereka mengusulkan cuti dengan alasan untuk bekerja sementara waktu. Ya. Jadi saya kira ini merupakan salah satu kendala. Untuk itu jadi amal jariah bagi kita, terutama para pemimpin-pemimpin. Ya. Karena amal jariah itu bukan hanya kita bersedekah, membantu orang miskin, bukan itu. Akan tetapi adalah yang paling terpenting bagaimana kita bersedekah di bidang pendidikan. Bagaimana kita bisa membantu di bidang pendidikan. Apalagi hal ini sebenarnya kalau pada hakikatnya adalah bukan dari kantong kita sendiri, akan tetapi adalah hak bersama sebenarnya dari anggaran daerah. Jadi oleh sebab yang demikian, kembali kami sampaikan bahwa memang agar ke depan kembali dianggarkan kembali, apalagi disampaikan tadi oleh Ibu Jamila. Ya. Namun tadi beliau tidak menjelaskan apakah ini anggaran beasiswa ini hanya untuk S1 saja, ataukah memang ada untuk S2. Ya. Itu tadi belum dijelaskan oleh Ibu Jamila. Saya kira perlu kita perhatikan bukan hanya S1, akan tetapi juga untuk S2, terutama untuk mahasiswa yang berprestasi. Ini yang bisa kami sampaikan. Makasih. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dan akan ada realisasi setelah itu. Tentunya kita harapkan pertemuan kita yang kita bahas di sini bukan hanya sampai di sini, akan tetapi ada tindak lanjutnya, akan ada output ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sebelum ke DPR ini kan penampung aspirasi. Tentunya juga harus memahami apa sih sebenarnya aspirasinya oleh mahasiswa kita. Kami beri kesempatan pada mahasiswa kita. Di sini kita undang dari organisasi kemahasiswaan, ada BEM STAIN, kemudian ada juga dari himpunan mahasiswa Islam, ada PMI juga, ada M3 juga. Kita semua organisasi kemahasiswaan di Mandik Natal kita undang di sini. Kami beri 2 orang untuk menyampaikan aspirasinya. Sangat yakin sekali kita bisa dicatat oleh anggota DPR kita nanti. Kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Paslah. Ya. Kami dari mahasiswa mengapresiasi acara ini. Ya. Jadi saya kira diskusi ini mudah-mudahan bisa kita catat. Ya. Apakah memang ada nanti diskusi ini nanti betul adanya, ataupun diskusi kita hanya hayalan semata. Seremoni saja gitu ya. Gitu. Ya. Jadi yang terhormat para narasumber yang sudah hadir di sini dan yang saya hormati pada rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pemirsa Start FM. Jadi kami berbicara sini tentang beasiswa. Jadi kami selaku mahasiswa Mandailing Natal sangat berharap kepada anggota dewan kita yang baru dilantik ataupun yang hadir pada malam hari ini. Kita lihat ini adalah wajah-wajah lama. Yang lama ya, Arsidin 3 seperti periode ya. Yang dikatakan oleh Ibu Dinas Pendidikan tadi, bahwa anggaran beasiswa ini dimulai pada tahun 2014. Namun 2 tahun belakangan ini program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi
tidak dianggarkan lagi dalam APBD kita. Ya. Jadi persoalannya, kami harapkan kepada anggota-anggota dewan yang hadir di sini, seperti judulnya tadi, bernyalilah anggota DPRD kita untuk menyuarakan beasiswa. Iya. Oke. Jadi sini perlu kami pertegas. Iya. Berapakah nyali para anggota dewan kita untuk menganggarkan beasiswa untuk mahasiswa Mandailing Natal? Oke. Kita beri nanti jawaban itu terus ya. Jadi perlu ketegasan nanti dari anggota dewan kita. Iya. Kita menilai jangan hanya 2 miliar. Iya. Jadi kita lihat hanya berapa persen lah dari APBD kita. APBD tahun 2020 ini kita lihat 1,7 triliun ya. APBD kita. Iya. Hanya 2 miliar, berapalah mahasiswa kita yang dapat. Iya. Jadi perlu disuarakan oleh para anggota dewan kita. Iya. Bila perlu nanti dianggarkan 20 miliar bagi mahasiswa-mahasiswa berprestasi Mandailing Natal. Termasuk untuk S2 nanti ya. Termasuk untuk S2. Tidak menutup kemungkinan juga untuk S3 kan. Gitu. Iya. Jadi kami ini sebagai mahasiswa seperti yang dikatakan oleh dari para dosen kami dari STAIM, memang betul pada kondisi pada zaman negeri ini memang kita disulitkan dengan UKT. Karena seperti sebelumnya, sebelum penegrian, PLU STAIM namanya, kita disubsidi oleh pemerintah daerah. UKT kita masih 250. Sementara setelah terjadi perubahan menjadi negeri, UKT kita melonjak tinggi. Ada bervariasi 800, 1 juta, 1,5 juta itu. Memang betul banyak mahasiswa yang belum daftar ulang. Masalahnya apa? Kita melihat kondisi perekonomian kita sekarang yang anjlok ataupun terburuk. Jadi perlu perhatian serius dari Dinas Pendidikan khususnya dan para anggota dewan kita. Bagaimana solusi daripada mahasiswa-mahasiswa kita yang dari Mandailing Natal? Jangan kalau sudah negeri kita ini seolah-olah terbebani masalah UKT ini. Kan begitu. Baik. Jadi harus ada nanti win-win solution. Win-win solution ya. Jangan seperti yang saya katakan tadi di awal. Jangan cuma di sini saja kita berharap, diskusinya. Kita berharap saya kira harus ada nanti outputnya ke depan. Baik. Terima kasih sudah kita tangkap. Artinya mahasiswa di Mandailing Natal ini sangat berharap sekali bahwa anggaran ini nanti akan ditampung. Barangkali untuk satu mahasiswa lagi, ini Ketua PMII ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja yang terhormat. Langsung. Para pengemban amanah petinggi pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal maupun anggota legislatif Kabupaten Mandailing Natal, dosen kami dari selain Kabupaten Mandailing Natal, senior kami, dan ada yang hadir pada hari ini serta dengan kawan-kawan sekalian. Langsung saja saya sangat sepakat dengan pernyataan kawan kita yang tadi tentang keluh kesah bagaimana kondisi mahasiswa STAIM Mandailing Natal saat ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Ibu Kadis Pendidikan, berhubung Ibu Kadis mewakili dari pemerintahan hadir pada malam hari ini, kondisi dari orang tua mahasiswa Kabupaten Mandailing Natal sampai saat ini Bu sedang tidak baik-baik saja, bukan dalam kondisi mampu seperti itu. Nah, kenapa kita katakan seperti ini? Karena sudah kita saksikan langsung di kalangan mahasiswa. Soalnya kita berdampingan berbaur dengan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Banyak kawan-kawan kami
yang putus kuliah. Banyak kawan-kawan kami yang kadang sudah semester asas dia, sudah skripsi dia, berhubung UKT tidak bisa terpenuhi dan tidak mendapat izin dan tidak mendapat hak untuk mengikuti perkuliahan. Mungkin dari situlah salah satunya dia tidak bisa mengikuti perkuliahan lagi, dan dari situlah salah satunya dia berhenti untuk kuliah. Dan harapan kami, Bu, terkait yang Ibu katakan tadi, yang insya Allah nantinya kita upayakan untuk penerimaan beasiswa di tahun 2020, insya Allah kita laksanakan, kita sediakan sekitar 250 orang seperti itu. Permasalahannya, Bu, kondisi mahasiswa STAIN sekarang ini bukan dari berapa jumlah yang mendapat beasiswa. Permasalahan saat ini yang jadi polling ataupun yang jadi perbincangan hangat, baik dia di kalangan LOPO ataupun dan lain-lain sebagainya, bagaimana UKT ini biar bisa dipermudah. Bukan berapa kuota yang mendapat beasiswa. Maksudnya dipermudahnya prosesnya atau maksudnya jumlah besarannya? Jumlah besarannya seperti itu. Bukan dari istilahnya dari 250 orang, mungkin mahasiswa STAIN Mandailing Natal lebih dari 250 orang. Kalau cuma 250 orang yang mendapatkan seperti itu, mungkin rekan-rekan ataupun kawan-kawan mahasiswa yang lain tidak mendapatkan seperti itu. Dan setelah kita lihat ataupun kita dengar pendapat dari kawan-kawan mahasiswa, titik permasalahannya itu di UKT-nya. Di UKT-nya ya. Iya, jadi satu lagi harapannya untuk Dewan, harapan kami untuk kedepannya berhubung dilantik, selamat mengemban amanah, mudah-mudahan di Natal kedepannya lebih baik, dan kita demokrasi semalam, banyak yang banyak yang apa namanya belagak seperti malaikat gitu. Insya Allah nantinya Mandailing Natal ini mulai dari pendidikannya sampai ke sumber akan kita penuhi. Tapi disinilah harapannya. Itu janji kampanye. Itu kan janji kampanye seperti itu. Itu sekedar mengingatkan kami di sini mahasiswa Kabupaten Mandailing Natal sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah, khususnya dari Dewan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya tahan terus. Sebenarnya nih Pak Arsidin sama Pak Sabrudin Sari udah banyak di sininya, tapi saya belum kasih waktu untuk mereka karena masih banyak yang mesti harus ditampung sama mereka. Saya kembali ke Pak Amin sebelum kita break sejenak. Pak Amin udah tahu dari Pak dosen tadi sudah menggambarkan bahwa kondisi masyarakat kita memang sangat membutuhkan untuk itu. Kemudian mahasiswa juga telah bersuara bahwa ini harus ditampung. Kalau Tan Ghazali udah jelas, jangankan S1, S2 dan S3 juga harus, karena memang Mandailing Natal ini memiliki kemampuan anggaran kita yang cukup. Pak Amin berubah pikirankah terkait dengan ini? Terima kasih. Jadi saya tetap berprinsip begini, bagaimana kita sumber daya manusia di Mandailing Natal ini tumbuh meningkat pesat. Itu dulu. Itu sasaran pokok kita. Ini beasiswa ini hanya subsektornya ini. Salah satu cara. Ya kan? Salah satu cara. Jadi saya sangat berharap, seperti saya pribadi, kalau dunia pendidikan ini, biar saudara-saudara tahu, konsep gagasan SMA Plus itu tertuang dari ini, dari otak saya juga itu. STAIM itu juga dari otak saya berdiri. Tapi setelah berdiri, muncul orang lain di situ yang tidak mengerti apa maksud dan tujuan didirikan STAIM. Makanya juga jagetan parah. Inilah Mandailing Natal ini. Konsep dari orang curi konsep itu, makanya arahnya nggak jelas. Seperti Mandailing Natal ini. Beberapa kali saya bilang, kenapa Mandailing Natal ini dimekarkan? Absel aja kita kenapa? Apa sih gunanya Kabupaten Mandailing Natal berada kalau memang rakyatnya begini? Tujuan pembangunannya tidak jelas, sumber daya manusianya juga tidak jelas. Mahasiswa seperti yang bukan hanya membayar itu, Pak. Uang kuliah gratis pun kita pasang uang kuliah itu, yang kita baca lagi bersedih. Saya makin sedih lagi melihat Mandailing Natal ini. Maaf ya, 400.000 per semester nggak mampu kita. Ada apa ini? Berarti ekonomi rakyat diapain ini? Di mana kehadiran pemerintah menumbuh kembangkan ekonomi rakyat ini yang katanya 1, sekian triliun itu? Jadi mumpung ada di sini kepala dinas pendidikan, mindset kita adalah sumber daya manusia. Bagaimana nanti perlu dipertanyakan dinas pendidikan itu? Bagaimana database ibu pemerintah? Siapa rakyat? Siapa universitas?
perusahaan di Mandailing Natal ini yang terlibat meningkatkan pendidikan ini. Apakah kita biarkan? Kalau pemerintah bekerja sendiri, bagaimanapun berdarah-darah, keluar darah dari kuping tak mampu itu. Tapi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat? Itu regulasinya itu pemerintah. Merangsang, mendorong, libatkan ulama. Seperti yang dikatakan Pak Mertua tadi. Libatkan semua ulama, dakwah bagaimana pentingnya pendidikan itu. Islam ini terpojok, mayoritas Mandailing Natal misalnya. Kita jangan sakit hati munculnya orang lain. Jadi jangan hanya membangun masjid itu pahala, jangan hanya bla bla. Menutupi jalanan berlubang juga itu jihad, itu pahala. Apalagi pendidikan seperti ini. Kalau rakyat tidak berpendidikan, selamanya lah kita penonton. Jadi OKP, organisasi mahasiswa itu juga harus bersiap diri, siapkan mental, siapkan mindset menuju cita-cita itu. Jangan ada dikasih nanti subsidi ini segala macam. HP seperti yang berapa kali saya bilang, HP-nya yang pintar tapi orangnya tetap bodoh. Orang yang memakai HP ini, HP-nya yang pintar, orangnya bodoh-bodoh saja kulihat. Jadi itu tantangan bagi pemerintah, saya rasa pengamat pendidikan. Kalau perjuangan untuk pendidikan ini, saya nggak mau ketinggalan, saya ikut. SMA Plus saya yang konsep, STIM Pak, saya yang konsep itu. Dulu tujuannya itu Kiai Haji Abdul Bais MC sebagai ketua yayasan sekaligus rektornya. Dulu belum STIM, tujuannya itu Universitas Islam Mandailing Natal. Karena mengingat menimbang untuk mengurusi itu dan mengurusnya sulit, makanya kita bikin STIM. Karena untuk universitas sangat sulit persyaratan untuk itu pada saat itu. Sekarang saya nggak ikuti lagi. Jadi itu yang saya harapkan dari ini. Tadi kita melihat bahwa menurut Pak Amin itu yang 400.000 itu per semester itu sudah masuk kategori sangat murah dari apa yang disampaikan itu. Di mana sebenarnya persoalannya, kenapa banyak mahasiswa sampai saat ini yang tidak mendaftar ulang, banyak mahasiswa yang mengajukan cuti tidak bisa memenuhi yang 400 itu. Saya bukan melecehkan para mahasiswa ya, kan? Biaya hidup, apa sih salahnya kalau kita bercita-cita untuk maju? 400 satu semester saya rasa itu sudah penuh dengan bantuan pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh pihak STIM tadi, di dunia ini barangkali itu yang termurah. Kenapa kita mampu? Kalau kita hitung hari, 150 bagi sekian, tidak usah merokok satu batang satu hari, selesainya itu. Iya kan, tidak usah beli paket dulu, tahan selera. Kalau mau maju, kalau segala sesuatunya difasilitasi, tak maju-maju Pak. Apa yang mesti harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan tadi data yang disampaikan itu masih banyak yang belum daftar ulang karena tidak kemampuan ekonomi rumah tangganya. Apa yang mesti harus dilakukan? Dilakukan pemerintah, mindset pemerintah itu dudukkan dulu. Untuk apa pendidikan ini? Kita bahas. Jangan hanya bekerja pemerintah, otak mereka juga sendiri-sendiri tak mau melibatkan masyarakat, tak mau melibatkan dunia pendidikan, tak mau melibatkan yang lain-lain. Biasanya di Kabupaten Mandailing Natal ini kan pemerintah berpikir dikasihnya sama kita makan ayam panggang, padahal kita baru makan, mana kita selera. Yang mengerti keinginan rakyat itu kan rakyat itu sendiri. Iya kan, udah makan kenyang kan, yang kita mengharapkan kopi. Disorongkan Ibu Jamilah sama kita yang panggang, mana kita selera pula, kita kenyang kan. Tapi tatkala kita lapar, tidak dikasihnya makan, kita santap. Kan begitu. Jadi pemerintah itu harus membuka diri, dekatkanlah pemerintah itu pada rakyat, libatkan masyarakat membangun Madinah ini, karena pemerintah secanggih apapun, sepakar apapun, sehebat apapun pengalaman dia sendiri, tak bisa membangun Madinah ini. Itu saya rasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin untuk sementara. Sahabat STTPM, dua narasumber kita dari anggota DPR sudah berada di sini. Kita tahan sejenak. Kita lihat suara mereka nyaringkah nanti di Dewan untuk mensuarakan ini. Kita simak setelah pesan-pesan berikut ini. 102.6 Sun FM.